Oke, selamat malam. Ini semakin hari semakin dingin ini kayaknya, ya. Jadi hati-hati, flu akan melanda Taiwan katanya. Ya, oke. Malam hari ini, iya, saya tuh semalam kan keluar cari makan itu sampai jalan itu wah kabutnya banyak sekali. Dan tapi saya herannya itu jam berapa itu ya semalam saya cari makan itu masih lihat orang lari-lari loh, ya, masih lihat orang lari-lari gitu. Gila, padahal dingin banget. Oke, malam hari ini agenda kita ada dua ya. Yang pertama adalah kita mau review materi kelas 11. Nanti dilanjutkan latihan ya. Ini latihan bukan tugas, jadi untuk latihan aja ya. Oke, nah, kita mengingat lagi ya materi kelas 11 ya, kelas 2. Ini kebetulan saya nggak ngajar kelas 2, jadi sebetulnya agak kesulitan ya untuk menyampaikan materi langsung ya, apalah satu buku gitu kan istilahnya. Tapi tidak apa-apa, saya ya I do my best gitu kan. Semoga saya bisa sampaikan dengan baik. Mungkin nanti kalau Mbak Lala, Mbak Santi, Mbak Endang bisa bantu juga ya. Kan Mbak-mbak di sini pasti sudah kelas 2 ya. Maksudnya sudah melewati pelajaran ini, jadi mungkin masih ingat, nanti bisa bantu saya untuk ya menambahkan gitu. Oh ya, dulu kelas 2 ya, kelas 11 itu siapa yang ngajar? Dengan Mister atau Miss siapa? Kelas 2 dulu. Pak Sofyan. Oh, dengan Pak Sofyan. Oke. Ya, oke. Nah, itu tadi ya, saya nggak ngajar soalnya, jadi agak susah. Dan kebetulan ini saya dapat modulnya ini barusan. Kemarin kalau nggak salah ya. Jadi saya baru menyiapkan materinya tadi pagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi untuk materi kelas 2 ya, saya nyebutnya kelas 2 aja kayaknya lebih enak. Itu terkait dengan lapisan biosfer ya. Ya, terkait dengan lapisan biosfer. Jadi bio itu hidup kan. Kayak pelajaran biologi itu kan mengajarkan tentang makhluk hidup ya. Jadi biosfer itu bio hidup, fer itu lapisan. Jadi di sini kita akan belajar mengenai makhluk hidup itu ya, makhluk hidup. Dulu kelas 1 sama saya, Mbak. Ya, dulu kelas 10 sama saya kan. Ya, kelas 10 sama saya. Kelas 11 nggak tahu, saya nggak ngajar lagi. Ya. Oke, jadi saya lanjutin. Jadi biosfer, bio itu makhluk hidup, fer itu lapisan. Jadi di kelas 2 ini belajar mengenai ya kehidupan yang ada di itu apa? Di bumi ya. Nah, kalau kita bicara kehidupan di bumi itu apa aja sih? Apa aja sih objeknya itu apa aja sih? Kalau kita belajar ini, ayolah jangan bahas apa tutor lagi ya. Ya, flora, fauna, manusia. Betul sekali ya. Jadi ada tiga yang akan kita pelajari. Flora itu tumbuhan, fauna hewan ya, manusia dan manusia. Oke, ini ada 4 bab ya, ada 4 bab. Yang pertama flora dan fauna, kemudian dinamika kependudukan, berarti ini terkait dengan manusia kan. Lalu bab ketiga itu adalah mengenai sumber daya alam ya, sumber daya alam. Nah, sebetulnya sumber daya alam ini sudah lepas dari biosfer ya, karena kan ini apa sumber daya di sini kan uh, ini masuk sumber daya yang non hayati ya, maksudnya yang kita bahas ini. Lalu yang bab keempat adalah lingkungan hidup ya. Oke, lalu saya mau menyampaikan ini ya, sebetulnya sudah saya posting. Ini adalah kisi-kisi atau materi yang
perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian nasional. Ingat, berarti 2 bulan lagi Anda sudah ujian nasional ya. Ini menentukan kelulusan Anda ya. Semoga harapannya nggak ada yang ulang ya, semua sukses, jadi Anda bisa langsung dapat ijazah SMA. Oke, jadi tolong diperhatikan ini materinya. Nah, yang saya kotakin warna merah itu ya, yang saya kotakin warna merah itu adalah materi kelas 2. Oke, yang saya kotakin warna merah. Yang lainnya, yang 1 dan 2 itu kemarin sudah kita pelajari ya kan, kelas 1. Lalu 4, 5, 6 itu kelas 3 ya. Nah, oke, saya bacakan. Jadi kita akan fokus ke yang pertama ya. Antroposfer. Jadi antro itu manusia, Mbak. Jadi antro itu manusia. Jadi kalau antroposfer itu adalah yaitu tentang manusia gitu kan. Jadi sebuah lapisan yang maksudnya ya kehidupan manusia gitu ya. Antro itu manusia. Jadi kan ada ilmu antropologi, pernah dengar nggak? Antropologi. Ya, antropologi itu ilmu yang membahas mengenai manusia. Ya, hampir sama dengan sosiologi. Ya, Anda belajar sosiologi juga kan? Nah, kalau sosiologi itu lebih ke hubungan antar manusianya. Ya, dari kata sosial ya. Sosial itu kan jadi hubungan antar manusia ya. Tapi kalau antropologi itu ya manusianya itu sendiri. Ya, jadi mungkin dari tingkah lakunya, kemudian dari perkembangannya gitu ya. Jadi antropologi. Jadi antroposfer itu adalah manusia ya, lapisan manusia. Nah, itu yang kedua ya, setelah flora fauna, kemudian antroposfer, dan yang ketiga kita kaitkan dengan industri. Ya, mendeskripsikan potensi industri. Ya, jadi kata kuncinya adalah yang pertama apa tadi? Flora fauna, kemudian antroposfer atau manusia. Lalu yang keempat adalah potensi industri. Itu yang Anda fokuskan ya. Jadi saya kasih tips untuk Anda belajar. Jadi Anda kalau belajar itu jangan, maksudnya semua Anda pelajari ya. Nanti Anda akan stres. Ya, apalagi kalau materinya itu banyak, ya kan? Apalagi kalau Anda nanti kuliah ya, misalnya kuliah itu materinya banyak sekali, sumbernya banyak sekali, buku yang dipakai banyak sekali. Nah, kalau Anda mau belajar mempelajari semuanya ya, itu Anda akan stres ya. Nah, tipsnya apa? Tipsnya Anda harus istilahnya peka. Ya, peka mana yang penting ya. Yang penting Anda harus peka itu. Nah, yang Anda tahu itu penting, itu yang Anda pelajari sungguh-sungguh gitu ya. Nah, insya Allah nanti Anda pada saat menghadapi ujian akan lebih terbantu gitu ya, daripada Anda belajar semuanya Anda pelajari ya, sedetail-detailnya ya. Saya takut Anda stres malahan nanti kalau belajar seperti itu ya. Jadi belajar yang itu tadi yang penting. Kemudian yang kedua, tips saya itu Anda kalau belajar ambil intinya ya, ambil intinya. Jadi makanya selama ini kan metode belajar yang saya kasih kan saya suruh buat peta konsep kan. Nah, dengan membuat peta konsep itu Anda tahu poinnya apa gitu loh. Poinnya apa. Nah, malam hari ini juga nanti saya kasih peta konsepnya. Jadi Anda biar tahu arah pokoknya itu di mana ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan masuk ke, jadi ini tadi ya poinnya di sini, fokusnya. Jadi nanti Anda kalau belajar fokuskan ke sini saja ya, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi kalau kita lihat di ini kan, di depan ini lingkungan hidup nggak masuk.
Ya, bab 4 nggak usah dipelajari, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau baca-baca sekilas, silahkan. Ya, tapi kalau kita lihat di kisi-kisi ya, di ini materi yang dikasih ini nggak ada, nggak ada. Jadi terserah Anda belajar ya, baik enggak juga nggak apa-apa. Ya, yang dipakai bab 1, bab 2, bab 3. Oke, kita masuk bab 1 mengenai flora dan fauna. Oke, biosfer merupakan wilayah di permukaan benua yang dianggap dianggap sesuatu menjadi lingkungan hidup bagi suatu organisme ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan biosfer. Biosfer itu kan makhluk hidup ya, atau organisme. Ya kan, atau organisme. Makanya di sini dikatakan biosfer itu wilayah yang dianggap menjadi lingkungan hidup bagi organisme, bagi makhluk hidup. Nah, itu namanya biosfer ya. Oke, terus kalau kita bicara biosfer ya, itu ada 3 lingkungan ya. Jadi organisme tadi ya, makhluk hidup tadi itu kan tinggal di sebuah lingkungan, benar kan? Ya, kayak manusia tinggal di sebuah lingkungan, di sebuah tempat gitu kan. Nah, itu kita sebutnya biocycle. Ya, biocycle. Jadi lingkungan di mana makhluk hidup tinggal itu dinamakan biocycle. Ya. Nah, ada 3 macam biocycle. Ya, ada darat, air tawar, dan air asin. Ya, benar kan? Di dunia ini makhluk hidup, ya manusia, hewan, tumbuhan itu kan hidupnya di darat, di air tawar, dan di air asin. Ya, benar kan? Jadi itu 3 lingkungan di mana makhluk hidup itu tinggal atau biosfer. Oke. Lalu ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi air payau itu termasuk ya enggak, itu perpaduan aja ya. Ya, air payau itu perpaduan aja. Ya. Lalu saya lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi air payau itu kan sebetulnya ada yang tahu nggak air payau? Nah, itu air payau. Ini saya bacakan ya definisinya. Jadi air payau itu adalah campuran antara air tawar dan air laut ya. Tadi saya sudah sampaikan air payau itu kan campuran ya. Jadi ini perpaduan ya, perpaduan antara air tawar dan air asin ya kan. Air tawar dan air laut ya. Jadi air laut itu kita juga bisa sebut air asin atau air pahit. Nah, itu Mbak Santi ya. Nah, itu kita tidak bisa kategorikan menjadi satu lingkungan tersendiri ya. Jadi pada secara umum 3 ini ya, darat, air tawar dan air asin. Ya, air payau enggak, karena itu kan kombinasi dari air tawar dan air asin. Oke. Lalu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya. Jadi flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan itu kan tersebar ya, nggak ada yang tinggal di satu tempat. Semua tinggal di satu tempat tertentu kan, tidak ada. Jadi tersebar ya. Misalnya kayak penguin itu kan nggak cuma maksudnya cuman ada di daerah tertentu saja ya, di kutub misalnya. Lalu misalnya cendrawasih itu kan hidupnya hanya di Irian, jadi nggak tersebar, maksudnya nggak tersebar lah, jadi jenis tertentu tuh tersebar di mana-mana gitu kan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, ini menurut penelitian ada 4 faktor yang menyebabkan kenapa flora dan fauna itu
tersebar ya. Ada faktor klimatik, ada edafik, ada fisiografi dan biotik ya. Oke, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu nggak? Atau Anda ingat nggak gitu kan? Anda ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Oh, klimatik itu ini Pak, itu. Ada yang ingat? Klimatik, oke. Klim dari kayak katanya kan kayak jadi klim itu bahasa Inggrisnya itu climb. Ya, iklim, betul sekali. Ya, iklim. Jadi faktor iklim ya, faktor iklim itu yang apa? Yang menjadi salah satu eh, faktor yang menyebabkan flora dan fauna itu tersebar. Nah, contoh simpelnya itu kan kayak penguin itu kan. Penguin itu kan hanya tinggal di iklim dingin ya. Jadi kalau nggak ada kan penguin yang hidup di iklim tropik gitu kan. Nah, karena faktor iklim inilah ya beruang kutub juga ya, betul sekali. Anjing laut ya, anjing laut juga kan hanya tinggal di daerah beriklim dingin ya. Nah, yang pertama adalah faktor iklim. Itu yang mempengaruhi persebaran fauna. Lalu yang kedua, faktor edafik. Ada yang tahu faktor edafik itu apa? Ya, singa laut juga ya. Singa laut itu anjing laut, Mbak Wiwi. Oh, beda ya. Setahu saya sama sih. Anjing laut itu sama dengan singa laut. Setahu saya ya. Oh, lain ya. Oke, saya kurang paham mengenai itu ya. Nah, lalu faktor yang kedua edafik ya. Nah, kalau edafik itu terkait dengan faktor tanahnya ya. Ya, betul, tanah ya. Intinya edafik tanah, ingat-ingat ya. Edafik itu tanah. Sebelumnya saya sudah bawakan materinya di sini. Nah, faktor kedua itu mengenai tanah ya, faktor tanah ya. Nah, terus ada faktor berikutnya adalah faktor fisiografik ya. Ya, fisik, dari kata fisik. Ya. Nah, kalau fisiografik itu terkait dengan bentuk ya, fisik kan bentuk ya, bentuk wilayah. Ya, bentuk wilayah. Nah, bentuk dan ketinggian kalau kita bicara mengenai faktor fisiografis ya. Tadi faktor yang edafik itu terlebih terkait ke itu tumbuhan itu ya. Tumbuhan itu biasanya tumbuhan kan ada beberapa tumbuhan itu yang hanya bisa tumbuh di tanah tertentu kan ya. Kan ada beberapa tumbuhan kalau tanah itu bisa hidup, tapi kalau tanah yang lain tidak bisa hidup kan, itu ada ya beberapa tumbuhan seperti itu kan. Nah, itu jadi kalau faktor edafik itu terkait lebih ke flora ya, flora. Kalau iklim itu kayak lebih ke itu, kayaknya lebih ke faunanya ya kan, ke fauna, ke hewannya. Tapi juga flora juga sih ya kan, ada juga tumbuhan yang cuman hidup di iklim sejuk aja kan ada ya, kayak sakura itu kan cuman ada di iklim sejuk kan, di Indonesia nggak ada sakura itu ya. Nah, terus saya kembali lagi ke fisiografi. Jadi fisiografi itu terkait dengan bentuk dan ketinggian suatu tempat ya. Nah, bentuk itu ya mungkin kita lihat dari tekstur wilayahnya seperti apa itu kan, pegunungan, dataran tinggi itu kan. Jadi bentuk wilayah itu terkait dengan itu tadi ya. Nah, terus faktor yang ketiga adalah faktor biotik ya. Faktor yang ketiga adalah faktor yang keempat adalah biotik. Ingat, bio itu makhluk hidup ya. Jadi faktor yang keempat ini terkait dengan makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara ini ya, yang mempengaruhi persebaran flora fauna,
itu lebih karena manusianya, ya, lebih karena manusianya. Jadi di sini dikatakan manusia itu berperan sentral. Jadi sentral itu artinya pusat, ya, utama, ya, yang menyebabkan itu apa, persebaran flora fauna, ya. Sebagai contoh misalnya gini, misalnya, ya gini aja lah gampangnya lah, Anda tinggal di Taiwan gitu kan, terus Anda lihat, wah, ada tanaman bagus gitu kan, ada tanaman bagus, Anda beli bibitnya, lalu Anda pulang ke Indonesia, Anda tanam itu bibit, Anda pelihara tanaman yang ada di yang Anda temukan di Taiwan, Anda tanam di Indonesia. Nah, itu seperti itu maksudnya. Nah, jadi kan otomatis tanamannya semakin tersebar. Ya, jadi faktor biotik itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi itu ya. Lalu berikutnya mengenai spesies. Ya, spesies itu apa sih? Spesies itu apa? Ya, jenis. Ya, betul sekali, pintar. Jadi jenis-jenis tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ada 5 jenis, ya. Ada Sisopita, Talopita, Pteridopita, Bryopita, Spermatopita. Ya. Tadi waktu saya mempersiapkan materi ini gitu ya, saya tuh merasa kok lali blas gitu ya. Jadi saya bener-bener lupa ini apa. Dulu saya pernah belajar ini, tapi betul SMP ini. Itu juga pas SMA juga dipelajari. Jadi tadi waktu saya nyiapin materi itu aku kok lali blas gitu ya. Lupa blas itu kan. Terus saya hitung-hitung ternyata betul. Ini sudah 11 tahun lewat loh. Ya, jadi saya pelajari ini tuh sudah 11 tahun lewat. Oh ya, pantas sudah 11 tahun lewat lupa ya, wajar. Oke, tapi tadi saya coba untuk mengingat lagi. Oke, jadi kalau yang belakangnya pita-pita itu ya, atau vita-vita itu artinya tanaman. Makanya kan kita lihat di sini jenisnya kan belakangnya selalu pita-pita kan. Sisopita, Talopita, ya, Pteridopita, Bryopita itu semua pita-pita. Nah, ini apa? Oke, saya akan tunjukkan ini ya. Bentar. Macet. Nah, ini. Jadi Sisopita itu artinya tumbuhan yang hanya memiliki satu sel. Ya. Jadi kecil sekali ya, karena kan cuma satu sel ya kan. Nah, itu contohnya alga biru, alga hijau, bakteri ya. Jadi bakteri itu bukan hewan. Bakteri itu tumbuhan ya, tumbuhan bersel satu. Oke. Itu Sisopita. Lalu ada lagi Talopita. Ya, Talopita itu jenis talas-talasan. Ya, talas-talasan. Ini contohnya jamur dan ganggang hijau. Ya, jamur dan ganggang hijau itu adalah Talopita. Ya. Lalu ada juga jenis yang ketiga Pteridopita. Ya, Pteridopita. Nah, kalau Pteridopita itu paku-pakuan. Ya. Misalnya kayak paku ekor kuda, semanggi, paku air, dan suplir. Ya. Ganggang hijau itu saya tidak tahu, saya juga belum pernah lihat. Ya. Silakan nanti Anda kalau ingin tahu detail ya, silakan cari di Google. Ya. Tadi waktu saya mempersiapkan materi ini tuh saya mikir juga gini ya, betapa beruntungnya kita yang saat ini belajar saat ini gitu ya. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Ya, kayak tadi saya bingung jelasin ini hutan hujan tropis itu, saya mau jelasin apa itu saya bingung gitu kan. Lalu saya cari di Google. Saya cari gambarnya. Oh, kayak gini maksudnya seperti ini. Nah,
betapa beruntungnya Anda, kita, terutama Anda ya, Anda belajar di Taiwan, di mana dukungan internetnya cepat kan, nggak lemot, ya, cepat dah, nggak kayak di Indonesia gitu kan. Nah, Anda bisa cari informasi apa aja. Jadi nanti Mbak Lala ya, silakan nanti kayak apa Pak, Anda cari di Google, ketik ganggang hijau, nanti Anda akan tahu, ya, akan tahu. Ini malam ini saya sudah siapkan beberapa gambar, ya. Jadi ini menurut pendapat saya, kita manusia itu akan lebih cepat nangkap pelajaran kalau lihat gambar ya. Visualisasinya jelas, itu lebih cepat lebih cepat nangkep. Makanya saya tadi Anda lihat kan di slide, saya kasih banyak gambar ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Anda bisa membayangkan, oh hutan hujan tropis itu kayak gini. Hujan musim, oh itu kayak gini tanamannya. Makanya nanti saya akan tunjukkan gambarnya, nanti Anda lihat, Anda bandingkan. Oh, maksud biar Anda belajar itu ya. Oh, nanti Anda cari ciri-cirinya, Anda amati perbedaannya apa. Ya, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Pteridophyta itu adalah tumbuhan jenis paku-pakuan. Paku ekor kuda, semanggi, paku air, suplir. Seperti apa Pak? Nah, itu tugas Anda, nanti cari di Google ya. Kalau penasaran paku ekor kuda ini kaya apa gitu ya, Anda penasaran, Anda cari di Google nanti ya. Saya seumur hidup juga nggak tahu paku ekor kuda itu kayak apa ya. Nah, soalnya zaman saya dulu belajar kan nggak ada internet gitu kan. Oh, sorry, dulu waktu SMA itu ada internet. Tapi kalau saya ke warnet, uang saku saya 1 minggu habis. Ya. Jadi dulu kan internet mahal sekali itu dulu warnet. Jadi kalau saya siap ke warnet, saya siap gak makan 1 minggu. Ya, karena dulu internet memang mahal kan, masih mahal nggak kayak sekarang. Dulu masih mahal. Nah, sekarang kan Anda gratis ya kan. Silakan nanti paku ekor kuda kayak apa ya? Silakan nanti Anda cari di Google. Ya, semanggi itu kayak apa? Ya, taunya semanggi yang Plaza Semanggi Jakarta itu ya. Bukan, ya nanti Anda cari gambarnya kayak apa. Terus ada juga jenis yang keempat, Bryophyta. Ya, Bryophyta. Nah, kalau Bryophyta itu lumut-lumutan. Ya, lumut-lumutan. Ya, ada lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Nah, oke, Mbak Lala sudah pernah makan semanggi. Keringgingan saya. Oke, selanjutnya Spermatophyta ya. Nah, ini kalau Spermatophyta terkait dengan sperma ya. Ya, sperma itu kan benih ya, biji itu kan. Jadi Spermatophyta itu tumbuhan yang berbiji, maksudnya seperti itu. Nah, ini dibedakan jadi 2 macam. Ada berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Ya, berbiji terbuka. Sorry, halo. Halo, tes 1 2 3. Ya. Ada yang berbiji terbuka, ada yang berbiji tertutup. Ya. Jadi kalau berbiji terbuka itu tertutup itu maksudnya bijinya itu ketutupan sama daging buah ya. Ya, daging buahnya menutupi bijinya itu. Jadi kayak mangga itu kan juga tumbuhan biji tertutup itu ya. Mangga betul sekali. Peloknya kan di dalam kan. Itu ya. Jadi ingat-ingat ini adalah 5 jenis tumbuhan. Salak juga. Salak tuh di Taiwan nggak ada ya. Anda kalau bisa jadi pengekspor salak itu lumayan itu ya. Itu kalau Anda bisa impor ya, berarti mengimpor salak ke Taiwan itu, banyak yang suka itu loh. Orang Taiwan itu suka loh. Enggak, ya betul, banyak yang suka. Dulu teman saya sempat kepikiran, gimana ya, saya tuh mau impor salak gitu kan. Cuman kalau ngimpor buah itu kan riskan itu loh, riskan busuk ya kan. Apalagi kalau kita ekspor impor
buah itu kan tidak bisa lewat pesawat, lewatnya kan laut. Sedangkan kalau laut itu